Selamat pagi viewer, saat ini saya berada di area pasar tradisional Borobudur, pasar rakyat. Tanpa aktivitas pasar sudah ramai pengunjung, maksud saya pembeli dan siapapun yang butuh sayuran atau kebutuhan lain tampak berdatangan di sini. Dan di sini ada petugas parkir. Bro Adi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Banyak ini yang datang pagi ini sudah ya? Banyak. Aktivitas pasar ini sejak jam 2 sudah ada ya? Rame. Udah rame ya. Oke Mas, jaga kesehatan, jaga stamina ya. Oke. Saya akan terus jalan-jalan di seputar kawasan pasar tradisional Borobudur. Oke. Pasar rakyat Borobudur ini sejak pukul 2 dini hari sudah menunjukkan aktivitasnya. Pasar adalah tempat transaksi jual beli. Di sini aktivitas jual beli berlangsung berbeda dengan pasar modern atau semacam swalayan, bahwa harga-harga di pasar tradisional ini bisa ditawar, berbeda dengan di mal-mal yang harganya sudah pasti. Inilah model pasar yang lebih hidup, lebih dinamis. Tampak di sini pedagang dan pembeli. Sekali lagi, pasar adalah tempat transaksi jual beli. Dan ini tampak pedagang pisang. Oke, saya akan terus liputan di pasar rakyat tradisional. Nah, tampak di sini pembeli tetap mengikuti prokes, protokol kesehatan, memakai masker, meski ada juga yang beberapa tidak bermasker. Dan tampak pedagang di sini tetap disiplin memakai masker, tetap disiplin memakai masker. Tampak ini artinya orang yang punya kesadaran tentang kesehatan. Bagus sekali. Kesehatan itu juga termasuk bagian dari iman, kebersihan juga. Kalau Anda tahu kesehatan, tahu kebersihan, itu artinya Anda orang yang beriman. Begitulah viewer. Pak, dagang diniati ibadah supados barokah nggih Pak. Nggih, mugi-mugi laris manis, rezeki ingkang barokah, halal lan thayyiban nggih. Amin. Oke viewer, saya akan terus jalan-jalan di pasar tradisional Borobudur ini. Tampak di sini berjualan ayam, daging ayam. Sekarang ini ayam per kilo berapa, Bu? 36. 37. Tapi nanti menjelang lebaran bisa naik lagi ya? Ya, Bu. Ya pokoknya berdagang diniati apa? Ibadah supaya berkah, ye. Mugi Ibu sehat ya, Bu, ye. Tetap pakai masker, Ibu. Ya, oke viewer, baru saja saya ngobrol dengan seorang ibu pedagang ayam, ya. Dan di sini nanti ketika lebaran ibu-ibu bisa mencari barang-barang yang ada di pasar tradisional Borobudur ini. Ini untuk wadah snack itu bisa ini ya, untuk wadah nastar ya Bu ya. Dan ibu ini adalah penjualnya pinter sekali memadukan antara warna kaosnya merah dan maskernya juga merah. Ini modis ya, tahu menyamakan antara masker dengan bajunya, sangat serasi. Dan dia sedang pasang headset untuk dengerin lagu-lagu ya. Oh, pengajian ya, dengerin pengajian ya. Oke.
jualan diniati ibadah supaya barokah, Mbak J. Ya, oke. Saat ini saya masih liputan di pasar tradisional Borobudur. Pasar ini memang sangat dinamis, sejak pagi sudah ramai pembeli ya berdatangan di sini. Nah, di sini ada ini namanya apa Pak ini? Bandeng Presto. Dari mana ini Pak? Magelang. Oh, dari Magelang. Olahan dari Magelang ya? Iya. Tapi kalau bandengnya ya dari pesisir sana ya. Oke Pak, jualan diniati ibadah supaya barokah ya Pak ya? Iya. Dapat rezeki yang halalan thayyiban ya. Oke Pak. Baru saja saya berada di depan orang yang jual bandeng. Dan di sini ada Kentucky itu ya. Tapi lele juga ada dengan penggorengan yang besar. Tampak lagi digoreng dan ini pasti crispy, kremes. Oke. Terus saya akan liputan di sini. Wow, ini ada orang jual lele. Cocok. Lele ini kalau tidak salah dari Jawa Timuran. Iya. Dari mana? Dari Tulungagung. Oh, Tulungagung. Tulungagung itu yang saya ketahui itu daerahnya ada berbukit-bukit sebelah selatan ya? Ya, kemungkinan ya. Iya kan? Iya. Ini adalah lele dari Jawa Timur Ya. yang kalau dari fisiknya tampak lebih sehat-sehat ini daripada, tapi hampir sama proteinnya. Lele adalah mengandung omega 3. Kalau ibu-ibu datang ke pasar Borobudur, silakan untuk membeli lele untuk anak-anak karena lele ini bagus untuk kecerdasan anak. Bapak asmanipun sinten? Pak Toket ya. Pak Toket. Ya. Wah, ini namanya sangat islami ya. Semoga jualan ini berkah ya Pak ya. Ya. Yang penting diniati ibadah ya. Ya. Innamal a'malu binniyah. Pak, mugi rezekinipun halalan thayyiban ya Pak J. Ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak. Ya. Oke. Saya akan terus liputan akan liputan di sekitar pasar tradisional Borobudur. Ya. Oke viewer. Inilah pasar tradisional Borobudur yang sejak pukul 2 dini hari sudah ramai oleh pedagang maupun pembeli. Karena pasar ini adalah tempat untuk kulaan ya. Aneka sayuran, aneka barang yang dibutuhkan ada di pasar ini dan tampak di sini ada seseorang berjualan bunga. Oke. Tanaman bunga ada di sini ya. Oke viewer ya. Liputan masih terus berlangsung. Ini bunga dari mana ini Bu? Bandungan ya? Solo Karanganyar. Oh, dari Solo Karanganyar. Terus Ibu datang ke sini kapan ini? Kok kalau dari Tadi malam. oh, tadi malam? Jam 11 sudah berangkat. Oh iya. Tampaknya juga jadi Ngantuk. ngantuk ya. Tetapi puasa kan? Ya puasa. Alhamdulillah. Iya, iya. Selawe iki mau iki 15 wis. Dan di sini ada anggrek ya, ada aneka tanaman hias. Ini mendatangkan dari Solo. Pinten? Nggih, pun ndak rasane. Iya, ini terjadi transaksi jual beli dan sudah berlangsung. Ya, ibu ini penjual bunga dan tanaman hias. Dan di sini tampak segar-segar tanamannya. Insya Allah kalau ditanam di rumah, dipindah pot nanti akan tetap hidup
Ya. Oke Bu, jualan diniati ibadah supaya barokah ya Bu, dapat rezeki yang halalan thayyiban ya, dan semoga Ibu sehat ya Bu, Pak. Sehat itu penting, untuk aktivitas apa saja itu enak. Oke viewer, saya masih jalan-jalan ke pasar tradisional Borobudur. Wah. Sugeng enjang Ibu. Hari ini jualan apa badhe tumbas toh? Badhe tumbas napa jualan? Oh, oh mboten, ini untuk edukasi ke masyarakat. Ayo kae Pak Mas ngapunten iki diskusi. Oh, aduh nggih. Mboten napa-napa. Selamat menjalankan ibadah puasa nggih. Oh iya ya. Iya, mboten foto niki kok. Video. Ya tampaknya ada seseorang yang entah alasan apa. Oke, saya masih harus terus berjalan-jalan di pasar tradisional Borobudur. Wow, di sini ada cabai, ada bawang merah, ada bawang bombay, cabai merah. Yang saya ketahui ini adalah hasil panen, kalau tidak dari lereng Merapi ya lereng Merbabu, kalau tidak ya dari daerah Temanggung dan dari Banjarnegara. Itu sentra-sentra pertanian di Jawa Tengah. Oke. Saya sambil memantau siapa yang memakai masker dan siapa yang tidak memakai masker. Ya, oke. Saya mungkin harus lewat melintasi jalan ini lagi. Pagi Bu, belanja ya? Viewer, ini saya berhadapan dengan ibu yang belanja ya. Ini hari Minggu, siap-siap anu ya, barangkali masak untuk nanti berbuka, cari bahan-bahannya ya Bu ya. Oke Bu. Ibu di sini sama anu sendiri aja ya. Oh ya. Oke Bu. Apapun aktivitas diniati ibadah supaya barokah ya Bu ya. Puasa ini kan ladang amal, ladang ya bulan puasa, bulan yang penuh makfirah ya. Oke Bu, terima kasih obrolannya ya. Baru saja saya ngobrol dengan seorang ibu, tampaknya beliau ini adalah pegawai negeri. Dilihat dari kaosnya di belakang ya. Oh, tampak di sini ada sayuran ya, segar-segar, ada tomat di sini ya, ada mentimun. Ini sudah paketan viewer ya, jagung, dan ini kecambah ya, ini kecambah ya, dan itu adalah penjualnya. Bapak asal dari mana Pak? Dari Muntilan atas mungkin. Ya, Muntilan selatan. Oh, selatan. Oh, saya sering liputan ke pasar Soko Pak. Iya. Pasar Soko sono. Iya, pasar Soko atas sana, dekat Talun, pasar Talun. Iya. Iya. Pasar Japuan. Oh, Japuan sini dekat ya ya. Ini hasil panen sendiri. Enggak. Ya, panen. Beli di tempat Di pasar petaninya ya. Muntilan, ya. Oh, di pasar. Kalau belinya di tempat petaninya kan lebih murah sebetulnya ya. Di pasar. Oh, di pasar. Ya itu lebih praktis ya Pak ya. Praktis. Oh iya. Bapak manipun sinten? Namanya? Iya. Namanya Maduri. Pak Maduni. Maduri Dixit. Wah, namanya bagus dan terdengar islami ya. Maduri Dixit iya. Oke. Viewer, baru saja saya ngobrol dengan Bapak penjual sayuran di sini. Oke Pak, jaga kesehatan, jaga stamina ya Pak ya. Oke. Jualan diniati ibadah supaya barokah. Iya, amin. Dapat rezeki yang halalan thayyiban ya. Amin. Terima kasih obrolannya Pak. Barokan. Ya. Dan
tampak di sini sedang cabai cakra ya Bu ya ini ya. Nah, ini tampak ibu ini sedang melayani pembeli yang membutuhkan cabai. Cabai ini untuk sayuran, untuk bikin rica-rica. Cabainya jenis ini karena pedasnya pedas yang luar biasa. Oke viewer, di sini ada bakso, ada brokoli, ada baby corn ya, chili atau ada kentang. Kentang biasanya dari hasil pertanian Banjarnegara, itu banyak sekali. Oke, liputan masih terus saya lanjutkan viewer. Ya. Dan tampak di sini ibu ini sedang mengupas nanas. Nanas ini untuk es juga asik untuk berbuka puasa, untuk dibikin sup buah untuk berbuka puasa. Wow, jos, maknyus. Oke, saya masih terus liputan di pasar rakyat Borobudur. Udara pagi ini terasa hangat setelah tadi malam berkabut, dan ini adalah rezeki dari Allah. Rezeki itu tidak mesti duit. Kalau kita merasakan kehangatan pagi, itu adalah rezeki dari Allah. Ketika siang kepanasan, kita merasakan angin, itu adalah rezeki juga dari Allah. Rezeki tidak harus berupa duit, tetapi ketika kita merasakan cahaya matahari pagi, itu adalah rezeki juga dari Allah. Kalau rezeki ukurannya cuma duit, sempitlah rezeki kita, karena angin yang kita rasakan itu adalah rezeki dari Allah. Matahari, cahaya matahari hangat yang kita rasakan itu juga rezeki dari Allah. Rezeki tidak sebatas duit. Kalau rezeki sebatas duit, sempitlah rezeki kita. Kalau kita dapat kenalan di jalan, jadi teman, jadi saudara, itu juga rezeki. Oke viewer, saya masih liputan di pasar rakyat Borobudur. Di sini ada orang yang tidak memakai masker, tetapi juga masih ada yang tetap disiplin memakai masker. Saya pikir memakai masker itu penting karena itu mengikuti protokol kesehatan. Jadi kemanapun Anda harus pakai masker. Itu penting sekali. Itu untuk mengantisipasi barangkali COVID-19 masih berputar di wilayah ini, maka minimal Anda akan jauh dari COVID-19. Ya. Masalah memakai masker itu adalah soal kesadaran, dan kalau tetap memakai masker artinya disiplin. Disiplin dalam hal apapun itu penting. Tidak cuma sekedar disiplin mengikuti prokes. Awal kesehatan itu dari kebersihan.
kebersihan adalah bagian dari iman. Kalau kita mengenal kebersihan dan kesehatan, itu artinya kita orang yang beriman. Oke viewer, saya masih jalan-jalan di seputar pasar rakyat Borobudur. Tampak di sini ada andong ya. Andong adalah alat transportasi tradisional yang sampai sekarang masih digunakan. Ya, inilah andong. Andong nggih. Andong ini adalah transportasi tradisional sejak zaman Belanda, ini sudah ada sampai zaman sekarang ya. Menang Belanda po. Ya? Menang Belanda po. Ya berita-beritanya. Berita menang klon iki menang Belanda Bipato. Oh nggih. Wah, Bapak ini ternyata menangi zaman Belanda nggih. Iya. Tinggal di mana, Pak? Tinggal di mana? Di Tok Songo. Oh, Tok Songo. Iya. Kalau ini warga Tok Songo bisa menceritakan tentang dayaan. Iya, baik. Topeng ireng. Ngarang nih Pak Lurah Hurman Tok Songo. Dayaan. Pak Lurah Timpal. Oke, bener. Leres toh. Itu yang menciptakan gerakannya, tembang-tembangnya ya, Ya. Pak Lurah Timpal, Pak Ya. Lurah Hormat, Ya. atau Pak Mantan Lurah ya. Ya. Iya. Dan kalau Pak Suja itu siapa? Pak Lurah nggih mbah niku lho, iso gambar das mata napa niku. Oh, nggih, nggih. Nggih. Nggih werni-werni. Kalau dulu ya Pak Nggih. ya. Dulu. Topeng ireng itu Nggih, kan topeng pakai dulu. janur-janur itu ya. Seragamnya ya, pakai Iya. janur-janur. Iya, janur kuning niku. Iya, terus pakai bogol telo dalamnya itu Iya. kayak anu disunduki ya. Benar itu kula saya ngangge dan malu dayaan zaman itu. Oh, ikut. Berarti Ikut dayaan. anu dulu ikut sama Pak Parsudi Rohmat, Pak Nggih, Parsudi Pak Rohmat. Pak Lurah sapa? Nah, sekarang ngangge. Pas ngertos Pak Parsudi Rohmat. Nggih, Pak Parsudi Rohmat adik kula. Oh, nggih. Sakniki kan dados imam masjid teng Nggih, teng anu to, ngarang, ngaran nggih. Kula nggih sak tepang nggih. Oh, nggih. Oh, berarti jenengan dalemipun napa nggih randu alas sing ageng mriku segede caket lapangan. Oh, nggih. Kawetane iki. Oh, Bapak ini adalah ternyata Iya. seorang pemain topeng ireng ya. Ya. Dan ini senior, ini generasi bareng Pak Parsudi Rohmat ketika itu. Pak Parsudi Rohmat keri sing Oh, berarti jenengan yang awal-awalnya. Berarti niku Pak Hormat. Ya. Terus Pak Sapa. Ya. Terus Pak Materdo, terus Pak Temuambal, terus Pak Lurah Sapa. Ya. Jam zaman Iya. kan Pak Buka, Iya. Bukori, zaman. Iya, betul. Ya, Pak. Pak Disodok. Kesenian topeng ireng itu kan ada montolan, Ya, ada rodatan, Ada. terus yang terakhir itu ya kewan-kewan itu ya. Ya. Tapi menurut Bapak ya, Ya. kalau menurut Islam ya, Ya. itu kalau orang mabuk itu kan haram ya, karena Haram, sudah nggak tidak boleh, imam, nggak boleh. tidak iman ya. Ya. Tapi kalau orang dadi itu bagaimana hukumnya? Ora dadi wong menemen kaya Itu hanya acting ya berarti ya. teknik itu. Oh gitu ya. Tapi ini rahasia sebetulnya ya. ning harajane wong iki timbane ra. Ya untuk pertunjukan gitu ya. Wong kula niki nggih teng luar. Teng Kongo, teng Ya. Tegal zaman ini tas sepeda mboten beto. Honda mboten jaran Iya. motor. Oke. Nek riyen kan kesenian tradisional topeng ireng itu berkembangnya di Ngaran itu namanya Cipto Kawedar. Iya bener. Betul ya? Terus di Bojong juga Ya. ada. Ya. Terus di apa? Ini loh, Gedongan. Gedongan Simbalan Tok Songo. Ya, yang latih ya. Bleder. Tok Songo, Simbalan ke bede Pak Tidak kabeh kawet itu Tok Songo. Leres. Itu cikal bakal atau kelahiran kesenian topeng ireng di Tok Songo. Ini saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak siapa? Kula nggih jenenge sing zaman bocah nggih. Pak Nek zaman tua Mahmudi. Parmudi, Iya. Mahmudi. Oh. Mahmudi. Ini sebentar lagi ya musim tembakau, tanam tembakau ya Pak ya. Ya. Semoga tanah di Tok Songo dan di wilayah Borobudur dan di seluruh Jawa Tengah, se-Indonesia itu tanahnya tetap subur makmur ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih obrolannya Pak. Terima kasih. Ngantuk.
Itu saja liputan Baifang dari Pasar Borobudur. Loh, yang nutup kok kamu? Ya, kelamaan Mbak Untung sih, dong. kelamaan. Oke viewer, itu saja liputan dari pasar tradisional Borobudur pagi ini di Ramadan ke-6 tanggal 18 April 2021 untuk poros Borobudur. Salam dari Mbah Untung.